Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Nah, setelah sebelumnya kita udah membahas secara teknikal peluang dari kenaikan saham Astra Agro Lestari, lalu minggu berikutnya ada saham dari PT Properti. Pada kali ini kita tidak membahas rekomendasi saham, dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi indeks yang sedang lagi bisa dibilang ke arah downtrend ya, atau lagi turun dalam beberapa bulan terakhir bahkan. Nah, eh, di sini kita coba lihat ya, bahwa sejak Maret, ini ya posisi tertinggi ini di Maret lah, sebelum di Februari sempat di 6.400, ini peak-peaknya, terus sekarang turun, sempat naik lagi ke 6.300, nah, habis itu turun lagi sampai saat ini. Padahal kalau secara data ya, kalau kita bicara data, indeks PMI kita yang menunjukkan bahwa kondisi manufaktur ya, berarti kondisi ekonomi secara real di lapangan itu mulai menunjukkan recovery, di mana indeks PMI Indonesia itu udah di atas 50 lah dalam bulan Maret dan April. Data ini menunjukkan bahwa indikator ekonomi Indonesia sudah masuk ke fase ekspansi karena data PMI sudah di atas 50. Nah, tapi kenapa anomali nih sama kondisi indeks yang malah turun, bahkan sampai sekarang di 5.700 gitu ya. Pertama mungkin ada yang percaya bahwa di bulan Mei ada istilah sell in May and go away. Percaya nggak percaya sih, cuma memang secara historical di bulan Mei entah kenapa koreksi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita kaitkan dengan kondisi COVID, di India udah mulai ada ya istilahnya gelombang COVID kedua yang ada peristiwa dari Sungai Gangga terkait ritual agama. Nah, di Indonesia juga sama kekhawatirannya. Jadi, kalau kita melihat data dari CNBC, kan kita ceritanya baru Lebaran nih kemarin gitu ya. Nah, banyak orang yang tetap mudik kan meskipun dilarang. Mungkin teman-teman juga lihat beberapa video viral yang pemudik memaksa menerobos gitu, pembatas yang telah dibuat oleh tim dari kepolisian. Nah, di sini Pak Wiku Adhisucipto selaku Satgas jubir Satgas COVID-19 bilang bahwa efek libur Lebaran itu belum terlihat sekarang, akan terlihat nanti 2-3 minggu lagi. Nah, hal ini yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa indeks juga turun. Jadi para investor telah melakukan price in ya ibaratnya itu. Jadi telah mendiskon kejadian yang nanti akan rilis datanya 2-3 minggu lagi, tapi udah di price in di level-level saat ini. Itu sih kalau dari saya, kalau ditanya kenapa indeks dalam beberapa hari terakhir turun. Karena itu. Jadi secara data kita masih bagus, cuman bahkan kalau kita bicara obligasi ya yield kita tuh masih di level 6,4%, which is good gitu. Kenapa? Karena belum koreksi dibandingkan IHSG yang koreksinya sudah cukup dalam dari 6.300 ke 5.700. Itu hampir 10% bahkan ya, dekat-dekat 10%. Nah, hal ini yang mungkin sedang diantisipasi investor. Ketika nanti data lonjakan, misalkan ya saya sih nggak berdoa bahwa akan ada lonjakan COVID after mudik. Cuman apapun nanti rilis data dari tim Satgas 3 minggu setelah Lebaran, itu sih harusnya udah memprice in, dan ketika data itu rilis mungkin itu momentum yang tepat untuk kembali masuk ke equity. Supportnya berapa sekarang? Terdekat itu mungkin supportnya di 5.644 ya, sekarang indeks di 5773 dan resisten terdekat di 5854. Nah, berpeluang sih indeks masih, menurut saya masih berpeluang untuk menuju supportnya di 5644. Apalagi di sini kita lihat sedikit ada gap ya di sini ya. Nah, di sini ada gap ya, teman-teman. Sudah ketutup sih ya, di sini sudah ketutup gapnya. Tapi kurang lebih support terdekat indeks di 5644. Kalau ditanya saham apa, nah itu juga masih
Belum, karena sekarang indeks atau perhatian pasar sedang ke IPO-nya Goto ya, Gojek Tokopedia, eh, di mana yaitu berpotensi akan banyak fund manager membeli saham Goto gitu. Bukan karena terlepas valuasinya yang mahal ya gitu. Nanti kan kita belum tahu nih rilisnya gimana, tapi valuasinya bisa dibilang cukup mahal untuk ukuran perusahaan yang kata Locking Home belum tentu profit dan saat ini mungkin belum profit. Tapi kenapa indeks fund manager ini mau untuk beli? Karena nanti diperkirakan saham Goto ini mempunyai apa ya istilahnya ya, atribut gitu, atribut contribution kepada pergerakan indeks. Nah, di sini saham Goto diperkirakan akan mempunyai 8% gitu kontribusi terhadap indeks. Jadi maksudnya apa sih kontribusi terhadap indeks? Ketika saham-saham lain turun, dia masih mempunyai power terhadap indeks. Gitu. Jadi intinya kan kinerja fund manager kan salah satunya adalah benchmarking. Benchmarking di sini adalah ketika sahamnya indeksnya turun, dia juga turun tapi tidak terlalu dalam. Tapi ketika indeksnya naik, fund-nya dia atau portofolio yang dia kelola itu juga naik gitu seiring dengan kenaikan indeks. Nah, yang dimaksud dengan tadi attribution analysis atau attribute contribution adalah jadi ketika indeksnya naik itu bisa aja dipengaruhi salah satunya saham Goto. Nah, agak sedikit melebar ya teman-teman. Jadi saya mau cerita bahwa sepanjang year to date dari mana nih awal tahun sampai saat ini di bulan April, akhir April atau di pertengahan Mei, indeks itu masih cenderung positif 0,26% seingat saya. Tapi kalau teman-teman breakdown, indeks S&P 45 itu minus 4%-an year to date, indeks Kompas 100 minus 5,2%-an year to date. Tapi kalau bicara IHSG itu plus 0,26. Nah, disinilah ada anomali, yaitu saham-saham yang di S&P 45, Kompas 100 itu minus secara umum. Tapi kenapa saham-saham indeks harga saham gabungan atau IHSG itu positif? Nah, ini artinya kan ada saham-saham yang di luar S&P 45 dan di luar Kompas 100 itu menunjukkan kinerja yang positif atau naik di tengah yang lain turun. Nah, saham Goto juga ditaruhkan seperti ini. Jadi dia belum masuk S&P 45, dia belum masuk Kompas 100 karena kan belum teruji kan historicalnya. Tapi dia bisa nanti naik gitu. Jadi kalau kita bicara S&P 45 minus, tapi kalau bicara IHSG itu bisa positif. Nah, jadi fund manager ini juga sepertinya mengantisipasi kejadian seperti serupa gitu, dimana dia belum masuk S&P 45, wajar kalau 45 minus, tapi kalau bicara IHSG itu masih sideways, bahkan cenderung positif tipis. Nah, hal ini yang mungkin mau diantisipasi oleh para portfolio manager. Oke, terlalu melebar ya teman-teman. Jadi pada intinya kita coba lihat, tunggu rilis dari Satgas bahwa 3 minggu setelah Lebaran apakah terjadi lonjakan COVID. Apapun rilis datanya, tadi ya support terdekat di level 5.600 layak untuk dipertimbangkan sebagai momentum untuk entry level teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika teman-teman berminat untuk buka account, silakan hubungi WA di link description di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.